7 aja ya. 7 menit. Rian bilang. 7 menit. Nanti main hajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa apa, Pak? Sayyidul istighfar. Minimal seumur hidup kita sampai wafat hafal satu nih, Pak. Ini doa dari Nabi. Panjangnya kalau ditulis tuh 6 baris. Doanya cuma segini, faghfirli. Selebihnya itu pujian. Jadi kalau kita bilang faghfirli, kata Nabi, kita nggak perlu minta pakai lisan, cukup membatin dalam hati, maka semuanya sudah terhitung di dalam doa. Itu adab berdoa. Kalau kita nggak, Pak, belum zikir, belum puji-puji dan minta ya Allah, ya Allah. Minimal hafal sayyidul istighfar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Itu adalah sholawat jaza, juga dijazakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca ini di pagi hari, maka 70 malaikat sibuk mencatat amalnya selama setahun full. Nah, itu Pak ya. Ini amalan nih. Saya minta izin kemarin rokeran sama Pak Warseno. Mana Pak Warseno? Enggak masuk ya? Wih, Masya Allah. Belum diganti. Minta izin ya, ya bunda, kita 7 menit saja hari ini berbicara tentang Al-Quran. Satu hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baiknya kita bukan presiden, bukan Pak Kades, bukan Pak Menteri ataupun yang lainnya, tapi adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, di kampung ini coba lihat Pak, jangan sampai ada orang yang punya kemampuan ahli Quran atau dia mengajar Quran tapi nggak kita support. Ini nanti kita yang punya kelebihan harta, kelebihan fasilitas hidup di dunia, sempat yang kayak gini dua ini terlantar, kita akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini sebaik-baiknya manusia. Nah, makanya kita akan bahas beberapa hal tentang Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berapa harga Al-Quran sekarang, Pak? Pak Yon ada beli Quran baru, Pak? Enggak ya, belum ada ya? Mana bapak-bapak yang sering infak Quran? Paling mahal berapa, Pak? Oh, paling mahal banyak namanya. Paling mahal ada 2 juta yang pakai tip-tip itu, tip Cordova. Yang paling murah saya beli kemarin 35.000 di pajak Tanjung Morawa. Coba Pak bayangin. 35.000 didapatkan Nabi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita genapkan 23 tahun. Bukan semerta-merta Nabi beli, Pak. 4 caranya Al-Quran sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, malaikat Jibril menyerupai orang laki-laki dewasa. Pak ya, di gua itu Nabi sampai demam. Bertahun seperti itu. Cara yang kedua adalah malaikat itu memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya. Allah bilang, ini malaikat Jibril masukkan Al-Quran langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai demam, sampai sakit, sampai beberapa riwayat itu Pak, Khadijah itu sampai kebingungan ngatasin demamnya Nabi Muhammad SAW. Cara yang ketiga itu adalah dengan suara gemuruh lonceng. Dalam beberapa tafsiran kitab ulama ada gemuruh yang macam lonceng kita atau macam suara serini. Tapi kita bayangkan saja Pak, suara itu betul-betul membuat pusing kepala dan deg-degan yang luar biasa.
Kok bisa nanti Pak tes ada sound system, taruh ke situ Pak, telinga gitu. Wah. Cara yang keempat, ini yang paling susah. Malaikat Jibril menemui Rasulullah dengan wujud aslinya. Bayangin Pak, Malaikat Jibril itu dalam satu riwayat melihat bumi seperti melihat jeruk. Ini menjumpai Nabi Muhammad SAW, tapi tentunya dalam bentuk yang lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Makanya Pak, saya sangat sedih sekali kalau sampai hari ini ada melihat keluarga jamaah-jamaah yang Ramadan nggak megang Quran. Nggak Ramadan saja Pak, lihat Quran itu dapat pahala. Ramadan man qara'a harfan fi kitabillah falahu asyratan hasanah. Kalau hari lain Pak, satu kali kita baca satu huruf kali 10, Ramadan kali 10 lagi jadi 100. Makanya itu di Jawa satu malam sholat tarawih khatam 30 juz. Cuman jangan pula ada yang ngebut itu kan. Dolin, nggak gitu Pak. Nggak gitu konsepnya. Imam Syafi'i itu di luar Ramadan satu kali khatam, di dalam Ramadan 2 kali khatam setiap hari. Kami pernah coba sama anak santri, paling jago mereka 10 juz. Itu yang udah di luar hafalannya, di luar kepala. Satu hari 10 juz. Nah, guru-gurunya nih Pak, yang bacaannya mungkin masih banyak yang lupa. Itu kami kan baca lihat Quran. Itu paling 5 juz satu hari. Mereka benar-benar tapi tanpa panjang pendek sesuai tilawah. Nah, bagi kita yang nggak hafal Quran, minimal jangan lepaskan Quran. Karena di dalam Al-Quran, wa nunazzilu ayat wa nunazzilul Qur'anu wa shifa. Quran itu Pak, beda nih kita lihat. Mana orang-orang yang sering baca Quran, hidupnya tenang, anteng. Walaupun miskin, mohon maaf nih Pak. Mohon maaf penghasilannya rendah, masalahnya banyak, tapi anteng aja hidupnya. Karena dia hidup bersama Allah. Nah kita nih Pak, coba. Ramadan ini sudah menghatamkan berapa Quran? Atau kalaupun tidak menghatamkan Quran, ada nggak Ramadan yang terlewat membaca Quran? Anak-anak remaja nih kan, masih mau baca, ada handphone citing, buka, wassalam lah Pak. Saya udah praktekkan ini. Godaan kita adalah handphone, anak remaja. Kalau bapak-bapak godaannya kawan, lagi serius baca, weh bentar, tutup, lanjut cerita, ngecuprus sampai zuhur, sampai asar. Gitu Pak ya. Saya nggak mau memaksa, tapi saya mau mengingatkan bapak-bapak ini sama seperti saya dulu diperjuangkan Nabi. Maka hari ini bukti balasan cinta kita kepada Nabi, bacalah Al-Quran. Karena kalau orang udah baca Quran Pak, beres hidup. Itu yang nyeleneh-nyeleneh, yang korupsi-korupsi itu nggak ada itu baca Quran, nggak dipahami artinya. Makanya berani dia ngambil hak orang lain. Naudzubillah semua naudzubillah. Terakhir penutup. Masa Nabi Pak, Quran tidak dalam bentuk seperti kitab, hanya ada di dalam ingatan, hafalan Nabi SAW dalam hatinya dan kepada para sahabat. Kemudian masuk perang Uhud, banyak mati kaum muslimin. Hafizul Quran mati ratusan. Maka diputuskanlah untuk dikodifikasi, digabungkan Pak. Jadi siapa-siapa yang masih ingat bacaan Quran, tulis di pelepah kurma, tulis di daun-daun lontar, di tulang-tulang. Coba bayangin Pak, kita nulis di Quran, nulis Quran di kertas saja Pak, malas minta ampun kan Pak. Ini 30 juz Quran, 6.236 ayat, 114 surah. Ditulis Pak, itu urutannya. Naudzubillah semua naudzubillah. Kita berlindung dari godaan setan nih Pak. Coba Bapak ambil Quran, Bapak baca itu, Bapak urutkan, itu kadang-kadang kita nyelek juga. Ini nggak ada. Cuman bilang ini, Ferdi, kau ayat yang sampai samamu dari Rasulullah, ayat berapa ke berapa? Ayat segini-segini, oh, kumpulkan. Bawa dari berapa? Aku dari sini sampai sini. Kumpulkan. Sampai ribuan orang. Masa Abu Bakar As-Siddiq, itu sudah mulai dikumpulkan jadi satu. Masa Umar bin Khattab, sudah mulai rapi. Tapi mungkin dalam bahasa yang berbeda-beda. Karena Nabi berdakwah banyak, jauh. Masa Utsman bin Affan, nah barulah kodifikasi Al-Quran, tebal. Bahasanya sudah mulai disatukan pakai bahasa ras Utsmani. Itu ada Pak, kita punya Quran Madinah. Langsung merajuk PLN ini, bahas Quran.
Lanjut, lanjut, Mang. Udah biasa kayak gini? Iya. Tadi semalam di Aliklas gitu juga. Sebentar aja. Kita lanjut. Ah, mantap sekali. Ngeprank aja ya. Kode semuanya. Satu saja pesannya, Pak. Hari ini jangan ngaku cinta sama Nabi Muhammad kalau masih jauh dari Al-Quran. Sudah, itu saja. Saya ajak untuk kita semuanya, mau guru ngaji, mau ustadz, mau bukan guru ngaji, mau bukan ustadz, balik ke Quran. Kita apa nih? Kita sejahterakan Indonesia dengan hati yang tentram dengan Quran. Insyaallah. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah.